melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita dipertemukan di taman-taman surga di setiap hari Rabu malam Kamis, yang insya Allah Ta'ala akan dibimbing dan ditemani oleh guru kita Al-Fadhil Al-Ustaz Fadlan Famsyah LC MHI Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan tentunya Alhamdulillah juga pada pertemuan malam hari ini guru kita telah hadir di studio Al-Iman TV di kota Surabaya. Pertama-tama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, kaifahalukum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan Mas Khairuddin dan kru yang bertugas, begitu juga dengan kaum muslimin semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, masih dalam pembahasan di setiap Rabu malam, kita akan melanjutkan topik bahasan kita di tema balas budi kepada orang tua di sini, Ustaz. Ya. Baik, bagi para pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa nanti kita akan buka sesi kedua, dan ini bisa disiapkan pertanyaannya, nanti kita akan bacakan pada sesi soal jawab. Tapi langsung kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Fadlan Famsyah LC MHI Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, falyatafaddal masykura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi Allah kemudahan bisa kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas bab jazaul walidain, bab balas budi kepada kedua orang tua. Namun ada satu hadis yang kemarin belum disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu hadis an Urwah qala wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan pembahasan, yaitu surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua dengan penuh
kasih sayang. Artinya kita disuruh bersifat tawadhu, bersifat atau bersikap rendah hati kepada kedua orang tua. Harus menyayangi, harus berbuat welas asih kepada kedua orang tua. Kemudian kata Urwa, la tamtani min syai'in ahabbahu. Janganlah engkau menghalangi keduanya dari sesuatu yang ia cintai. Janganlah engkau menolak sesuatu yang diinginkan oleh ibu bapakmu. Nah, disinilah seorang anak itu dituntut untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Memberi sebelum diminta. Dan hendaklah seorang anak mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Jangan sampai keinginan ayah dan keinginan ibu kita tolak. Tentu selama keinginan itu ya dibolehkan oleh agama. Selama keinginan orang tua itu tidak menyalahi dan menyelisih syariat, maka anak harus melakukannya. Tidak boleh kita durhaka dengan menolak apa yang diinginkan orang tua. Orang tua misalnya minta diantar untuk belanja ke pasar. Maka kita sebagai seorang anak harus berupaya keras bisa merealisasikan apa yang diinginkan orang tua. Maka kita antarkan orang tua. Atau orang tua kita menginginkan sesuatu misalnya. Maka jangan sampai keinginannya itu tertolak. Kita harus berupaya sekuat tenaga agar keinginan orang tua itu bisa terlaksana. Itulah makna dari firman Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah ya kasih sayangmu atau rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini ya, lah sekarang kita masuk pembahasan bab jazaul walidain, bab balas budi kepada kedua orang tua. Ya jamaah, kita ini nggak bisa ya membalas budi baik ibu bapak kita, nggak bisa. Sehebat-hebat kita, sebakti-baktinya kita, sulit untuk bisa membalas budi baiknya kedua orang tua. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas budi kedua orang tuanya. Seorang anak tidak akan mampu membalas budi baik kedua orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan fashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali jika seorang anak itu menjumpai orang tuanya sebagai seorang budak, terus dia membeli orang tuanya dan memerdekakan orang tuanya. Baru itu setara dengan budi baik, atau itu baru bisa dikatakan membalas budi baik kedua ibu bapak kita. Ini menunjukkan agungnya hak orang tua. Makanya kita harus sering saya sampaikan ya, Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Paling tengah. Nah, jangan sampai kita ini durhaka yang menyebabkan kita kehilangan salah satu pintunya surga. Jangan sampai pintunya surga tertutup karena kedurhakaan kita kepada ibu bapak kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan celaka, celaka, celaka. Sampai Rasulullah menyebutkannya 3 kali. Siapakah orang yang celaka itu?
Rasulullah menjawab, man adraka abawaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima wa lam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai bapak ibunya ketika tua renta. Salah satunya atau keduanya sudah tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Inilah orang yang celaka menurut Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan bisa menjumpai bapak ibunya tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Ini orang yang paling celaka. Artinya dia tidak memanfaatkan keberadaan orang tua yang sudah sepuh itu untuk meraih surganya Allah. Celaka orang yang Allah beri kesempatan ya jumpa bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya nggak mengambil manfaat itu. Tidak menjadikan itu wasilah ke surga. Celaka anak yang seperti ini. Ketunggon wong tuane loro, tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iki wong sing cilaka. Seharusnya kalau dia ya ketunggon wong tua loro nalikane sepuh, harusnya dia itu dapat surga. Kenapa? Karena orang tua kalau sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, itu jalan ke surga. Mohon maaf, bukan jalan, itu pintunya surga. Harusnya dia itu bisa dapat surga. Dengan keberadaan kedua ibu bapaknya, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada keduanya. Dan dengan bakti itu dia bisa meraih surga. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang celaka. Ya, bisa menjumpai bapak ibunya, tapi nggak bisa masuk surga. Dia tidak memanfaatkan kedua ibu bapaknya sebaik-baiknya untuk meraih surganya Allah. Adalah kita harus mengoreksi diri kita untuk menjadi anak yang berbakti. Perhatikan, an Abi Burda annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Wa hamala ummahu wara'a dhuhrihi yaqulu inni laha ba'iruhal mudhallal in udhirat rikabuha lam uz'ar. Jadi begini, dulu itu ada seorang laki-laki dari negeri Yaman. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan. Ada seorang laki-laki yang Masya Allah dia ini berbakti sama ibunya. Saking pengennya berbakti sama ibu, maka laki-laki ini menggendong ibunya haji. Haji kemana? Ya ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Ketika tawaf ini ibunya digendong. Ibunya digendong, ya kesel, ya keringetan, ya capek. Ibunya digendong nih. Untuk bisa tawaf. Saking pengennya nyeneng wong tua, saking senengnya pengen menghajikan orang tua. Ini digendong ibunya nih. Ketika menggendong ibunya, laki-laki yang baik ini, yang berbakti ini, menyenandungkan syair. Inni laha ba'iruhal mudhallal, in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Aku laksana hewan tunggangan yang patuh kepada ibuku. Jika tunggangan-tunggangan yang lain berusaha lari, maka aku tidak pernah lari darinya. Artinya dia saking baiknya, patuhnya, gendong ibunya haji ini luar biasa. Tsumma qala, sesudah selesai tawaf atau setelah itu, laki-laki ini datang ke sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ya bena Umar, aturani jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat bahwa diriku ini sudah bisa dikatakan membalas budi baiknya orang tuaku? Jadi aku gendong ibuku dari negeri Yaman, haji ke Mekah, aku gendong ibuku, tawaf sambil gendong ibuku, capek, keringetan, wah luar biasa susah payah. Zaman dulu nggak ada transportasi, dia gendong ibunya susah payah. Setelah itu datang ke Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini
bisa dikatakan sudah bisa membalas budi baik ibuku. Apakah yang aku lakukan ini gendong ibuku haji ini bisa membalas kebaikan ibuku yang pernah dia lakukan untukku? Maka kata Abdullah bin Umar, la wala bizafratin wahidah. Tidak. Yang kamu lakukan itu menggendong ibumu haji sambil gendong ibumu tawaf, itu belum bisa membalas ibumu meskipun hanya untuk digunakan membayar helaian nafas ketika melahirkan dirimu. Jadi yang kamu lakukan itu nggak mampu membalas kebaikan orang tuamu meskipun hanya sekedar untuk mengganti susahnya melahirkan dirimu itu. Belum mampu kamu membalasnya. Ya. Ini menunjukkan ikhwatal iman betapa agung haknya orang tua. Sampai-sampai kalau ada anak gendong ibunya untuk tawaf, itu saja belum bisa balas budi baiknya orang tua. Bahkan yang ia lakukan tadi untuk membalas satu helaian nafas ketika melahirkan, itu masih belum bisa mampu menukar dan membalas atau membelinya, nggak bisa. Ya. Tsumma tafa Ibnu Umar fa'atal maqama fa shalla raka'ataini. Kemudian Abdullah bin Umar tawaf, kemudian mendatangi maqam Ibrahim, terus sholat 2 rakaat di belakangnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya Aba Musa, ya bena Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukafirani ma'amahuma. Wahai anaknya Abu Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Oke ya, jadi ini kisah yang luar biasa. Kisah tentang anak yang soleh. Dia gendong ibunya. Wah, ini laki-laki dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Dia gendong ibunya dalam keadaan tawaf. Terus minta pendapatnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini susah payah gendong ibu untuk haji ini? Apakah sudah bisa digunakan untuk membalas budi baiknya? Kata Abdullah bin Umar, belum. Seandainya yang kamu lakukan tadi digunakan untuk membayar helaian nafas ketika melahirkan dirimu, belum bisa. Ini menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Mboten saged kita ini membalas budi baiknya orang tua. Mboten saged. Ndak bisa. Makanya yang jadi anak ngasih orang tuanya sekian juta, jangan pernah merasa sudah bisa membalas orang tua. Belum bisa. Belum bisa. Ya, makanya harus senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ibu kita, bapak kita adalah pintunya surga yang paling tengah. Jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Ada seorang laki-laki, dia punya seorang ibu, dia berbakti sama ibunya. Ini kisah di zaman tabi'in, ya zaman sahabat atau zaman tabi'in. Ini seorang tabi'in. Ya, Rasul punya murid namanya yaitu sahabat, sahabat punya murid yaitu tabi'in. Ada seorang tabi'in, dia ini punya seorang ibu. Dia berusaha berbakti kepada ibunya, dia sayangi ibunya. Terus dia juga punya istri. Punya istri. Dan ibunya tidak senang sama istrinya. Sehingga sang ibu berkata kepada anaknya, yaitu seorang tabi'in tadi, wahai anakku, ceraikan istrimu. Aku nggak senang sama istrimu. Maka bingung nih, tabi'in ini bingung. Mana yang didahulukan ini? Aku mencintai istriku, di sisi lain aku juga pengen berbakti kepada orang tuaku. Ya, bingung nih. Istri ia cintai, orang tua dia ingin berbakti. Karena bingung maka tabi'in tersebut mendatangi seorang sahabat Nabi yang mulia. Pada waktu itu ada di negeri Syam. Yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Datanglah laki-laki ini berkata, wahai Abu Darda, aku punya seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Tapi aku juga punya seorang istri yang aku mencintainya. Lah ini ibuku nyuruh aku cerai.
Ibuku nyuruh aku cerai dengan istriku ini gimana solusinya? Maka kata Abu Darda, aku sampaikan kepadamu ya bahwa aku ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabul jannah. Orang tua itu, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga. Kalau engkau ingin menjaga pintu itu, ya jagalah baik-baik. Tapi kalau kamu nggak ingin, ya terserah kamu. Akhirnya tabi'in ini pulang dan menceraikan istrinya. Lihat nih, ya bagaimana agungnya hak orang tua. Ya, mantan istri ada, mantan orang tua itu tidak ada. Sampai hari kiamat binnya ikut bapaknya. Ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kita ini membuat orang tua kita itu murka, Allah pun murka sama kita. Kalau kita membuat ridho orang tua ridho sama kita, Allah pun akan ridho sama kita. Makanya jangan sampai kita durhaka. Dan Rasulullah bersabda, perhatikan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Dua dosa disegerakan adabnya. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman, melampaui batas, zalim. Orang berbuat dolim, ini di dunia akan langsung dikontan sama Allah, dibalas sama Allah. Kita mengambil harta orang, merusak kehormatannya orang, atau nama baik orang, atau melukai atau membunuh nyawa orang. Ini kedoliman, dolim kepada jiwa, dolim kepada harta, dolim kepada kehormatan. Hati-hati. Kalau sampai kita berbuat dolim, Allah akan lunasi di dunia. Terus nomor dua, dosa yang disegerakan azabnya adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Tidak ada orang ini yang durhaka terus hidupnya enak, tidak akan ketemu. Tidak akan ada anak yang durhaka kepada ibunya terus hidupnya enak, itu tidak ada. Meskipun rumahnya mewah, meskipun istrinya cantik, meskipun bisnisnya lancar, tapi dia nggak akan bahagia. Kalau sampai dia durhaka kepada ibunya. Dan akan disegerakan adabnya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi dibalas lewat anaknya. Karena dia durhaka sama ibunya, maka nanti punya anak, anaknya durhaka sama dia. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita nanam yang baik-baik, balasannya ya baik. Kalau kita nanam yang jelek-jelek, ya balasannya jelek. Gitu ya. Oke, kita baca selanjutnya. Hadis berikutnya an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Anak dan bapak sama-sama sahabat. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu alal hijrah. Datang seorang laki-laki menemui Nabi berbaiat untuk ikut hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyani, dan laki-laki tersebut meninggalkan ibu bapaknya dalam kondisi menangis. Maksudnya menangis itu ojo hijrah, jangan pergi sini aja begitu loh. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah berbaiat, ya Rasulullah saya berbaiat kepadamu, saya akan hijrah. Tapi laki-laki ini meninggalkan orang tuanya, nangis-nangis di rumahnya karena orang tuanya ini ya nyuruh untuk jangan pergi dulu begitu. Ketika Rasulullah tahu bahwa laki-laki ini meninggalkan kedua ibu bapaknya menangis di rumah, maka Rasulullah berkata kepada laki-laki ini, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kepada ibu bapakmu. Buat keduanya tertawa sebagaimana kamu sudah membuat keduanya menangis. Padahal ini hijrah bersama Nabi loh ini. Tapi manakala itu bisa menyakiti kedua ibu bapaknya, kata Nabi, pulanglah kembali dulu ya, buat ibu bapakmu itu ya tertawa
yang sebelumnya kau bikin nangis. Nanti kalau sudah kondusif ya nggak apa-apa hijrah. Tapi pada waktu itu Rasulullah menyuruh sahabat ini untuk kembali dulu kepada ibu bapakmu. Karena jangan sampai kita melukai hati bapak ibu kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An Abi Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib. Annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq. Fa'idha dakhala ardahu saha bi'a'la sautihi. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata. Dahulu ya ada namanya Abu Murrah. Abu Murrah ini maulanya Ummu Hani. Mantan budaknya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ini saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani ini punya mantan budak. Namanya Abu Murrah. Lah Abu Murrah ini pernah berkendara bersama Abu Hurairah. Naik kendaraan ya hewan tunggangan ya pada waktu itu. Pada waktu itu Abu Murrah pernah naik kendaraan yaitu hewan tunggangan bersama Abu Hurairah ke negeri Aqiq. Fa'idha dakhala ardahu ketika Abu Hurairah masuk ke tanah itu, ya tanah ya ardi tanah artinya. Ketika Abu Hurairah masuk ke tanah itu, maka Abu Hurairah bersuara keras, berteriak lantang. Dan Abu Hurairah berkata, Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata, wahai ibunda. Semoga keselamatan bagimu, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Semoga atasmu wahai ibunda. Taqulu maka ibunya berkata, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Wahai ibunda, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu sebagaimana dulu engkau telah memelihara aku ketika aku masih kecil. Fatakulu, maka ibunya mengatakan, ya bunayya wa anta fajazakallahu khaira. Dan engkau wahai anakku, semoga Allah pun membalas engkau dengan kebaikan. Wa radiya anka, dan semoga Allah pun ridho kepadamu. Kama barartani kabira, sebagaimana sekarang ini engkau telah berbakti kepadaku ketika aku tua renta. Jadi ini menunjukkan hubungannya Abu Hurairah sama mamanya ini baik. Dulu itu, nah ini cerita Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu dulu ibunya nggak mau masuk Islam. Didakwai, dibacakan dalil, nggak mau masuk Islam. Bahkan mencela-cela Rasulullah. Ibunya itu nggak mau masuk Islam. Pertama-tama ini. Terus Abu Hurairah nangis datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku. Aku ingin ibuku masuk Islam. Dia mencela-cela dirimu ya Rasulullah. Rasulullah dicela-cela. Tapi lihat bagaimana balasan Rasul. Rasul nggak sakit hati. Rasulullah nggak tidak ngomong begini. Wah salai makmu dewe, aku kok dilolokno. Mau aku nggak gelem donga. Ya. Mungkin itu bisa jadi orang kalau sakit hati kan gitu. Rasulullah nggak mengatakan, ya sudah salah umikmu sendiri, kenapa dia mencela aku. Nggak usah, aku nggak mau mendoakan umikmu karena umikmu selalu mencela aku. Ya, Nabi tidak seperti itu akhlaknya. Nabi itu orangnya mulia, nggak sakit hati kalau dirinya yang dicela. Maka ketika Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku ya Rasul, sambil nangis Abu Hurairah itu. Karena ibuku nggak mau masuk Islam dan mencela-cela dirimu. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang, nyampe rumah dengar suara kemericik air. Maka ibunya yang di dalam rumah kamar mengatakan jangan masuk dulu. Setelah itu ibunya selesai mandi pakai pakaian baru Abu Hurairah masuk. Maka ibunya langsung bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam ibunya, kena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Hurairah berbakti luar biasa sama ibunya. Berbakti luar biasa. Jadi kalau masuk ke pekarangan itu bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ibunda, semoga ibunda dalam keselamatan, kesejahteraan.
ya, dan kasih sayang Allah. Ibunya nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut ibunya. Kemudian Abu Hurairah berkata, semoga Allah menyayangi ibunda. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada ibundaku. Kepadamu, wahai ibunda, karena bunda sudah menyayangi aku sejak kecil. Maka ibunya balas, ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai anakku. Wa anta fajazakumullah khairan. Semoga Allah pun membalas engkau dengan kebaikan. Ya, dan semoga Allah pun ridho kepadamu sebagaimana engkau ya berbakti kepadaku ketika aku tua renta. Jadi Abu Hurairah itu terkenal berbakti kepada orang tuanya. Ya. Abu Hurairah itu terkenal berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah sudah selesai bab ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, besok pembahasannya durhaka kepada orang tua. Sampai di sini saya kembalikan ke Mas Khairuddin selaku pembawa acara. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, kita masuk di sesi kedua. Kita persilakan kepada para pecinta ilmuwan yang ingin langsung menyambungkan pertanyaan Anda. Kita buka di sesi telepon terlebih dahulu, dapat langsung dihubungi di 08 73 kali 04 kali 846. Kita akan buka beberapa pertanyaan bagi para pecinta ilmuwan yang ingin bertanya seputar materi pada pertemuan malam hari ini. Baik. Langsung kita bacakan telepon dari WhatsApp, pertanyaan dari WhatsApp sembari menunggu telepon yang masuk. Pertanyaan pertama di sini, Ustaz. Bismillah. Jikalau ada, Ustaz, orang tua mengata-ngatai anak orang lain, apakah anaknya sendiri akan mendapatkan dampak apa yang dikatakan oleh orang tua di waktu-waktu tahun-tahun yang akan datang, Ustaz? Bagaimana kalau seseorang suka mengata-ngatai dan mencela anaknya orang? Apakah bisa berakibat kepada anaknya sendiri? Bisa jadi seperti itu. Makanya hati-hati dengan ucapan kita. Kalau sampai kita berbicara tentang saudara kita yang itu nggak ada padanya, itu bisa berbalik nanti. Hanya hati-hati, ya. Al-lisan, ya. Kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah." Barang siapa bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Ini kita jangan mencela-cela orang lain, enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar perbuatan. Kalau kita berlakukan jelek nanti akan dibalas jelek. Hati-hati, jadi kita tidak boleh mencela. Ya, Rasulullah itu diutus untuk menebarkan kasih sayang. Ya, untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Kasih sayang, welas asih. Kita ini aja kalau mau buka Al-Qur'an, antum sampai lihat Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an tuh pertama kali kita buka, ayat yang pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Al-Fatihah. Nanti ganti surat Al-Baqarah awalnya diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ganti surat Ali Imran. Pembukaannya dimulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah agama kasih sayang. Agama welas asih. Maka tidak boleh kita mencela orang. Ya. Kalau bisa nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, jangan mencela. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sekian jazakumullah khairan atas penanya tadi yang sudah bertanya. Tapi kita coba berikan kesempatan untuk line telepon untuk menyambungkan di 08 73 kali 04 kali 846. Tentunya dari pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini, balas budi kepada kedua orang tua. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya di sini. Bismillah, Ustaz, mohon nasihat ana karena tipikal orang untuk saya keras, Ustaz. Bagaimana saya untuk menyikapi kedua orang tua, Ustaz? Ulangi Mas, kalau diulangi. Untuk tipikal kepada sebagai anak karena orang tua saya keras, Ustaz. Ya.
Bagaimana sikap seorang anak kalau orang tua punya tipikal keras? Pertama ya akhi, anak itu jare wong Jawa iki ya, anak iku gak oleh nungkuli wong tua. Gak bisa kita ambil atasnya, harus ambil bawahnya sama orang tua itu. Dalam hal apapun anak harus ngalah, gak boleh kita menang-menang kepada orang tua, gak boleh. Apalagi kalau orang tuanya punya tipikal keras, maka kita sebagai anak harus bisa menempatkan itu, harus. Tadi kan saya bacakan ya, coba saya baca lagi. Hadis Urwa tadi itu, waqfid lahuma janahadzulli minar rahma. Dan rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Maka kita lembuti, kita sayangi. Wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata uff kepada ibu bapakmu. Jangankan menghardik, jangankan memukul. Ya ngomong uff. Gitu aja. Kalau kata orang Jawa, kalau disuruh orang tuanya nggak mau, apa ini? Kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Itu aja nggak boleh. Makanya intinya banyak orang tua yang, jadi gini ya, orang tua keras sama anak itu sebenarnya wajar. Karena merasa sudah mendidik, sudah keluar biaya banyak, sudah banyak berkorban. Jadi kalau ada orang tua yang punya tipikal keras, ya sabar. Karena unsur berbakti kalau orang tua masih hidup itu ada 3. Silakan dicatat bagi yang mau mencatat. Jadi unsur berbakti kepada orang tua yang masih hidup itu 3. Yang pertama, al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada keduanya. Nyenangno atine wong tua, membuat orang tua senang, memberi sebelum diminta. Nyenangno, berbuat baik kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yu'dhihima. Tidak menyakiti keduanya. Ya, itu unsur yang kedua berbakti. Tidak nyakiti wong tua. Lo ada lo anak itu bisa ngasih sekian juta. Tapi nyakiti wong tua. Maka yang pertama berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua tidak menyakiti orang tua. Yang paling sulit nomor 3. Yang paling sulit nomor 3. Apa itu? As-sabru ala adzahuma. Sabar dari orang tua. Ini banyak anak yang gak bisa. Padahal intinya berbakti itu sabar. Terutama ketika orang tua sudah tua renta. Itu butuh kesabaran. Itulah inti dari berbakti. As-sabr, sabar. Lagi kalau sudah sepuh. Dan sebenarnya secara psikologi itu wajar. Karena orang tua ini merasa sudah berkorban. Sudah mengeluarkan biaya banyak. Sudah capek. Ya, jadi wajar kalau orang tua itu kadang keras. Kita sebagai anak harus ngalah. Harus sabar. Karena di antara bukti berbakti adalah sabar dari orang tua. Jangan ngebantah. Jangan menghardik. Salah dewi Ustadz. Ini bapak saya ini begini. Dia itu bapakmu. Wajar kalau melakukan seperti itu. Karena dia sudah capek merawat kamu. Sehingga kalau engkau tidak sesuai dengan keinginannya, wajar kalau bapak seperti itu. Makanya kita yang sebagai anak yang diwajibkan sabar. As-sabru ala adahuma. Sabar dari hal-hal yang tidak menyenangkan dari ibu bapak kita. Orang tua sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Kadang-kadang omongannya, kadang-kadang nyelkit. Atau kadang-kadang orang tua ini, mohon maaf, kalau ke kamar kecil sudah nggak bisa buang kotorannya di tempat itu semua butuh kesabaran. Dan inilah letak pintu surga ini. Makanya tadi kan dikatakan, celaka orang yang menjumpai bapak ibunya tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Ini orang celaka ini. Artinya orang tua kalau sudah sepuh, itu butuh ekstra kesabaran. Butuh kita ini sabar dalam berbakti kepadanya. Sabar dari hal-hal yang tidak menyenangkan dari ibu bapaknya. Anda nih perhatikan, Anda bisa memberi orang tua luar biasa. Nyeneng wong tua. Kasih uang puluhan juta ke orang tua. Anda juga nggak mau nyakiti orang tua. Tapi ternyata Anda nggak sabar dari orang tua. Belum berbakti. Belum berbakti meskipun engkau bisa ngasih puluhan juta, ratusan juta. Meskipun engkau nggak nyakiti orang tua. Tapi kamu nggak sabar. Belum berbakti.
Karena sabar adalah unsur di antara unsur yang terpenting dalam berbakti kepada orang tua. Sabar ya ikhwah. Kalau sudah sama orang tua itu garis merah. Harus banyak ngalah ya. Wallahu a'lam. Dan jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi yang telah bertanya. Baik, kita bacakan satu pertanyaan lagi di sini. Pertanyaan dari pemirsa yang sudah bertanya. Bismillah Ustaz, berdasarkah saya sebagai orang tua belum bisa memondokkan anak dikarenakan belum ada biaya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Ya. Memondokkan anak tidak wajib Ibu, ya, tetapi yang wajib adalah mendidik anak. Dan mendidik kan nggak harus di pondok, tapi anak diarahkan, diajak taklim, dididik yang baik, dibangunkan waktunya sholat. Adapun namanya mondok kan butuh biaya, nggak semua orang diberi kemampuan finansial, maka ya intinya dikawal pendidikannya, sholat 5 waktunya dikawal, diingatkan, dinasihati, diajak taklim, diajak mendekat kepada Allah, dibangunkan sholat kalau tidur. Insya Allah tidak berdosa. Kemampuan orang beda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Yang penting kalau kita mampunya cuma belum bisa mondok, ya sudah. Yang ada berarti ayo anaknya diajari sholat. Anaknya dikawal untuk mau membaca Al-Quran. Waktunya ngaji diajak ngaji. Itu luar biasa. Itu bukan ringan, itu berat timbangannya. Mengajak anak berbakti kepada Allah. Saya doakan semoga ibu atau bapak diberi keluasan rezeki dan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya dari sisi agama. Dan semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah. Semoga dikuatkan, bisa istiqamah. Dan semoga ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, semoga bapak-bapak kita, ibu-ibu kita diberi Allah kebaikan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kebahagiaan. Adapun bapak ibu kita, bagi yang sudah wafat, semoga diampuni Allah, diluaskan kuburannya, dimasukkan ke surganya. Terus positive thinking, tebarkan kebaikan, berdoa yang baik-baik, semoga bisa istiqomah. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Insyaallah taala kita akan sambung di setiap hari Rabu malam dan Ahad malam, tentunya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat bersama guru kita Al-Ustaz Fadlan Famsyar Siamai hafizallahu taala. Taib sekaligus MC yang bertugas Khairuddin pamit undur diri. Kita akhiri perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Dr. Farid Al-Batoti LC MPD Hafidhallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam bisunnati kahadzal hadisi. pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Mubarak Bamualim LC MHI Hafidhallahu Ta'ala yang dengan dibolehkan pembahasan kitab Usulul atau Iman yang fi Dawil disyariatkan Kitab dalam was Sunnah agama kita ini. pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Hermawan LC MPD Hafidhallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Muamalatul mendoakan Hukam pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah. pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhallahu Ta'ala Ada mufrad dengan mungkin pembahasan